Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Polres Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara berhasil amankan 5 pelaku perampok bersenjata api yang menggasak uang korban senilai 80 juta rupiah serta 2 buah ponsel. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah senjata api rakitan dan 1 buah senjata buatan pabrik. Tim Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan berhasil menangkap 5 pelaku perampokan yang beraksi di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. 5 dari 6 pelaku berhasil menggasak uang korban senilai 80 juta rupiah serta 2 buah ponsel milik korban. Pada saat melakukan aksinya, para pelaku menodongkan senjata api kepada korbannya. Tidak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan berhasil menangkap para pelaku di lokasi yang berbeda. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan korban, pelaku ini menodong korban dengan senjata api. Nah, setelah kami melakukan penyelidikan 2 hari, itu senjata api berhasil diamankan. 2 diduga rakitan, 1 ini diduga keluaran pabrikan. Tapi ini masih akan kami lakukan pemeriksaan di laboratorium. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah kapal yang mengangkut 12 penumpang Indonesia yang berlayar dari Penang, Malaysia menuju Aceh pada Kamis kemarin tenggelam di perairan Selat Malaka, Indonesia. Basarnas Kota Medan bersama Ditpolairut Polda Sumut dibantu relawan mengevakuasi tenaga kerja Indonesia yang tenggelam bersama kapal motor Maharani Sampurna di perairan Selat Malaka. Dari 12 penumpang yang berada di dalam kapal, 1 balita meninggal dunia dan nahkoda kapal Muhammad Irwandi belum juga ditemukan. Kapal motor Maharani Sampurna berlayar membawa 12 penumpang pada Selasa 11 April lalu. Dalam perjalanan, kapal motor mengalami mati mesin dan disapu ombak hingga akhirnya tenggelam di kawasan perairan Selat Malaka, Belawan. Upaya penyelundupan 64 kg narkotika jenis sabu yang hendak dikirimkan ke Pulau Jawa melalui penyeberangan pelabuhan Bakauheni berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian Polda Lampung. Untuk mengelabui petugas, puluhan kilogram sabu tersebut dimasukkan ke dalam AC portable. Selain mengamankan barang bukti sabu seberat 64 kg, polisi juga menangkap 6 orang kurir. Polda Lampung kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 64 kg yang rencananya akan dikirim ke Pulau Jawa melalui penyeberangan pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pengungkapan 64 kg sabu itu berawal dari pengungkapan 7 kg sabu. Sebanyak 7 kg sabu tersebut disita dari penangkapan seorang pelaku berinisial MH yang bekerja di Malaysia. Setelah melakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap 6 orang pelaku di wilayah Lampung Selatan dan Bandar Lampung dengan jumlah barang bukti seberat 64 kg sabu. Adapun modus pengiriman yang dilakukan para pelaku untuk mengelabui petugas, yakni dengan memasukkan sabu ke dalam AC portable. Narkotika jenis sabu yang menggunakan perlintasan jalur darat. Jadi wilayah kita Lampung, kalau dilihat secara geografi, berada di ujung Pulau Sumatera, ini juga masih menjadi rute favorit para pelaku yang ingin mengedarkan, mendistribusikan narkotika. Kenapa? Karena dilihat dari operasional cost mungkin akan lebih murah dibanding menggunakan alat angkut laut maupun pesawat langsungnya menggunakan jalur darat. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para pelaku kini ditahan di Polda Lampung.
Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, pengerjaan Jalan Nasional Lintas Sumatera sepanjang 144 km belum juga selesai. Jalan dari perbatasan Sumatera Barat, Sumatera Utara ke Mandailing Natal, Tapanuli Selatan hingga Kota Padang, Sidempuan. Kondisi itu memicu kemacetan pada saat arus mudik karena alat berat serta material proyek menghalangi badan jalan hingga setengah badan jalan. Kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap, menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, tepatnya di kantor DPP PAN kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Apakah wacana koalisi besar jadi dibahas di pertemuan semalam? Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyambangi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kantor DPP PAN di Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedatangan Yusril Iza Mahendra bersama petinggi PBB lainnya
disambut hangat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beserta petinggi Partai Amanat Nasional lainnya. Pertemuan antara kedua ketua umum partai itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan berlangsung secara tertutup. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang komunikasi politik antara PBB dan PAN. Hal itu pun diiyakan Yusril Iza Mahendra. Menurut Ketua Umum PBB itu, pertemuan kali ini lebih membahas mengenai komunikasi politik dan kerjasama politik dengan PAN menjelang 2024. Yusril pun menegaskan pertemuan ini tidak membahas koalisi. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya, bulan puasa, sebentar lagi mau Lebaran. Dengan silaturahmi itu paling tidak separuh persoalan selesai. Kalau ketua-ketua partai saling berkunjung, saling ketemu, dan itu memang mesti kita biasakan. Kita walaupun berbeda, tapi walaupun tidak sepakat mungkin dalam satu isu, satu persoalan, tapi kita sepakat walaupun tidak sepakat gitu. Artinya ada pengertian, persahabatan, pertemuan tetap berjalan ya. Tentu itu yang pertama. Jadi masyarakat, rakyat akan senang kalau lihat ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpinnya, elit-elitnya itu saling sapa, silaturahim dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua tentu karena ini sudah tahun politik, kita tidak lepas juga bicara soal politik ya. Yang paling penting saya sampaikan tadi, kita ingin agar komitmen kebangsaan paling penting. Berdiskusi tentang berbagai hal, antara lain mengenai pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, sebab PBB ini partai yang masih berjuang untuk kembali ke parlemen menghadapi ketentuan ambang batas 4%. Dan karena itu ingin bekerjasama juga dengan PAN. Kami tidak bicara mengenai koalisi malam ini, kita juga bicara mengenai pilpres, calon cawapres, yaitu tidak kita bahas, tapi lebih banyak silaturahim dan membicarakan hal-hal tadi. Sebelumnya, Ketum PBB Yusril Iza Mahendra menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda termasuk wacana koalisi besar. Dari Jakarta, Prita Zega Agung Setia, TV One mengabarkan. Ya, sejumlah pengamat politik menilai peluang bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR sebagai koalisi besar pada pemilihan presiden 2024 bisa saja terwujud. Namun, figur calon presiden yang disodorkan dari masing-masing partai politik berpotensi mengubah konstelasi politik. Komposisi Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya yang terdiri atas Gerindra, Golkar, PAN, P3, dan PKB makin kokoh. Kelima partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo ini berpotensi melebur menjadi koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menegaskan bahwa unsur inti koalisi besar adalah KIB dan KIR. Koalisi besar ini unsurnya adalah KIB dan Koalisi Indonesia Raya. Sehingga wajar Pak Prabowo selaku pemimpin dari KIR dan saya dari Partai Golkar dan juga mewakili KIB terus berkomunikasi membangun soliditas dari koalisi besar. Saling berkunjungnya lintas koalisi pun dinilai Prabowo sebagai bentuk soliditas keduanya. Kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Bahkan
Bahkan sinyal dukungan dari partai politik lain yakni PSI, PBB, dan Perindo kian menguat. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai peluang terbentuknya koalisi besar KIB dan KIR bisa terwujud jika kepentingan satu sama lain bisa diakomodir. Potensinya masih 50-50 ya, masih 50%, 50%. Ya 50% bisa terbentuk, 50% juga bisa gagal. Tetapi kalau kita lihat konstruksinya ya diawali dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah karena penolakan PDIP dan penolakan Ganjar dan Iwayan Koster. Lalu Pak Jokowi kecewa dan mengumpulkan 5 partai di pemerintahan, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3. Tentu ini punya maksud dan tujuan. Nah, karena yang endorse-nya Pak Jokowi, lalu juga pemimpin orkestranya Pak Jokowi seperti yang dikatakan Pak Zulhas, lalu seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa kami ini timnya Pak Jokowi, artinya ketua timnya Pak Jokowi. Jadi kalau kepentingannya nanti sama antara Pak Jokowi dengan ketua umum 5 partai tersebut ya, ingin membangun sebuah konstruksi koalisi besar, ya mungkin saja dari 50-50 itu, dari 50% itu akan bergerak menuju 80% bahkan mungkin 100%. Tergantung kepentingannya ketemu tidak. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa koalisi besar nyata terwujud, namun rumit dalam penentuan capres tiap parpol. Kalau kita mengacu pada statementnya Jokowi, koalisi ini cocok. Yes. Itu koalisi pertama. Yang kedua, kalau kita melihat suasana hati KIB dan KKIR ini, sama-sama iman politiknya tegak lurus dengan Jokowi. Sustainability development, ingin melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Yang ketiga adalah partai-partai politik pendukung Jokowi. 3 hal ini sudah bisa menjelaskan betapa KIB dan KKIR ini bisa terwujud di 2024. Tapi satu-satunya yang kemudian menjadi problem sebenarnya adalah pada level soal siapa yang kemudian harus berpasangan maju, capres dan cawapres. Kalau bicara tentang iman politik, kalau bicara tentang visi misi, bicara tentang common platform, kalau bicara tentang kalimatun sawa antar partai ini, saya kira tidak ada persoalan apapun. Karena mereka ini adalah satu komando, semua partai politik pendukung Jokowi yang tegak lurus di 2024 akan kembali bersama. Yang agak sedikit rumit ketika menjelaskan kira-kira siapa capresnya, itu aja udah rumit. Karena kelima partai yang tergabung dalam koalisi kebangsaan, koalisi besar ini, semuanya bicara tentang harga mati capres. Konfigurasi capres dan cawapres koalisi besar menentukan peluang untuk meraih kemenangan pada pesta demokrasi mendatang. Dari sekian banyak partai yang saling merapat satu sama lain, hanya PDI Perjuangan yang belum menentukan pilihan. Tetapi, mungkinkah di ujung waktu PDI Perjuangan akan ikut bergabung bersama koalisi besar atau membentuk poros sendiri? Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Setelah menjalani perawatan selama 53 hari, David Ozora, korban penganiayaan berat oleh putra mantan pejabat pajak, akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit pada Minggu sore. Ini merupakan kondisi terkini David Ozora, remaja berusia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan berat oleh putra mantan pejabat pajak. Menggunakan alat bantu jalan beroda, David menghampiri sejumlah wartawan di lantai 1 rumah sakit. Tim dokter rumah sakit Mayapada mengizinkan David dirawat di rumah untuk pemulihan karena David membutuhkan lingkungan yang natural dan interaksi dengan keluarga. Tetapi walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih terpulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motorik ini jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu.
Kepolisian lalu lintas Mabes Polri akan memberlakukan kebijakan satu arah ganjil genap nomor polisi kendaraan untuk arus mudik. One way ganjil genap berlaku dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Lok Sumawe Aceh memiliki menu khas yang siap menggoyang lidah Anda. Orang-orang menyebutnya dengan kuah belangkong. Kuah ini disajikan kental dengan cita rasa rempah-rempah khas Aceh. Bila Anda ke Lok Sumawe Aceh tanpa sempat mencicipi makanan khas Aceh Rayuk ini, mungkin Anda akan menyesal. Rasanya berbeda dengan makanan lainnya, rasa rempah-rempah asli Aceh. Cara memasaknya perlu kesabaran. Dari tahap ke tahap seperti mengempukkan daging dengan campuran bumbu hingga mendidih dan memeriksanya 5 menit sekali. Untuk rasa yang benar-benar nikmat perlu cara tersendiri seperti saat mencampurkan bumbu dengan daging hingga empuk dan tahap mencampurkan potongan buah nangka muda sebelum menyajikannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kelapa digonseng, inti-intinya itu aja Pak. Kalau satu hari sampai berapa banyak laku? Kita nggak menentu nih Pak, kadang-kadang bisa untuk hitung-hitungan 1 ekor kambing bisa 12 kilo, bisa 15 kilo. Itu per hari ya? Per hari. Khas dari bumbunya mungkin ada pakai buah nangka, kalau untuk khas di Aceh besarnya. Memang dari kuahnya khas, ada ciri khas tersendiri rasanya. Kalau untuk kuah belangong. Kuah belangong sangat diminati masyarakat Aceh untuk dijadikan santapan buka puasa dan sahur. Dari Lok Sumawe Aceh, Saiful, TV1 mengabarkan. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.